Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 Warta. Para pemirsa sekalian, kisah akhir hayat dari Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat sebagai Panglima Perang Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat di masa Hamengkubuwono II yang wafat secara tragis dalam geger sepehi sampai hari ini masih terus bergulir dengan sejumlah versi dan kontroversinya. Kecuali makam dan namanya yang diklaim berada di daerah Lamper Kidul, Semarang, Jawa Tengah, dan makam aslinya di Jejeran, Yogyakarta diklaim sebagai makam dari Habib Ahmad bin Thaha bin Yahya. Terkait dengan peristiwa kewafatannya juga muncul versi yang berbeda dari sejumlah naskah yang ada. Dalam versi yang ini dikatakan bahwa Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat setelah wafat tertembak, kemudian anggota badannya dipotong serta dipenggal pula pada bagian lehernya. Demi untuk meluruskan sejarah ini dengan merujuk kepada sumber-sumber primer, Profesor Peter Carey yang menelaah naskah-naskah Jawa selama 40 tahun lebih memberikan penjelasan berikut ini. Ya, kita bicarakan singkat mengenai bagaimana situasi dengan Layon, badan di Sumudiningrat setelah dimatikan di dalam masjid. Ya. Kisah adalah begini, bahwa dia ditaklukkan di alun-alun Kidul, dia lari ke kediaman Sumudiningrat, yang dekat sekali dengan alun-alun Kidul, di tempat sekarang Danau-Negaran dan Ngadi-Negaran, dan melindung di dalam masjid. Dan kediaman dikepung oleh pasukan dari Mangkunegoro II, waktu itu Pangeran Prangwodono, 500 serdadu dari Legion Mangkunegaran, dengan pasukan Spei di bawah komando dari John Deans, ya, asisten residen sekretaris, atau di bawah petunjuk dari John Deans, ya. John Deans mereka tidak menemukan, walaupun sudah ngedrill, sudah pakai senapan di dalam kediaman, tapi John Deans masuk di dalam masjid dan menemukan sosok Sumudiningrat di sana pakai serba putih, dan dia dimatikan di sana atas perintah dari John Deans dengan pakai senapan dari Legion Mangkunegoro. Sudah menjadi layon, sudah menjadi jasad, dan jasad dianiaya oleh John Deans. Kita sudah tahu itu dari buku atau babad dari Panular, Pangeran Aryo Panular, Pak Dedi Ponorogo, yang menulis semacam babad bedah Inga Yogyakarta, dan dengan jelas mengkisahkan apa yang terjadi. Setelah menjadi layon, sekretaris menghunus pedang cavalry yang berat, dan mau memotong leher, nanging tatas, ya, tidak langsung dipotong, ya. Jadi dikeroyok, semua busana dicuri dan dirampas, kediaman dibumi hanguskan, dibakar. Layon disemayamkan di dalam masjid sampai jam 10 malam, dan jam 10 malam itu dibawa utuh, masih ada kepala, masih ada badan. Kepala tidak dikirim ke Semarang untuk disemayamkan atau dimakamkan di Lamper Kidul atau lain tempat, dan dimakamkan di Jejeran, ya, 10 kilometer tenggara dari Jogja, di mana ada 3 makam sekarang. Makam dari ayah Sumudiningrat, Kiai Tumenggung Janingrat Kajetleno, dari Sumudiningrat sendiri di dalam satu kuburan yang anggun sekali, putih, dengan ayat dari Quran di atas, dan satu lambang dari Mataram di nisan, dan adiknya juga pakai pegon, huruf pegon, Wiriwinoto, Kanjeng Raden Tumenggung Wiriwinoto, Menteri Kepala Kiwo, wakil dari Sumudiningrat di dalam administrasi keraton, ya.
Dan itu diakui oleh penghulu Jogja 20 tahun setelah kejadian yang fatal itu, 20 Juni dari 1812. Ya. Itu ada laporan 1832 dari penghulu bahwa di sana ada 3 makam. Makam dari Kiai Tumenggung Janingrat, ayah dari Sumadiningrat sendiri, dan dengan KRT Wirewanoto, adiknya. Matur nuwun. Terima kasih.